Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Nurul Hayati, Eskepners MM. Yang terhormat, Bapak Syaifuddin Kurnianto, Eskepners MKep, dan teman-teman peserta yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayahnya pada kita semua. Tak lupa, marilah kita junjung tinggi Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pagi kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya, Ratnosari Nur Habibah, sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada pagi kali ini. Adapun susunan acara yang meliputi 1. Pembukaan 2. Pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Saudara Rimba Ari Wijaya dan Saudari Nur Airi. 3. Sesi tanya-jawab. 4. Penutup. Sebelum kita memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan, marilah kita membaca doa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memasuki acara yang kedua, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Saudara Rimba Ari Wijaya dan Saudari Nur Airi. Kepada pemateri, tempat dan layar waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Rimba Ari Wijaya. Di sini saya sebagai pemateri dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nur Airin, saya sebagai pemateri 2. Dan rekan tim saya yaitu ada Mbak Cantika, kemudian ada Mas Fani, dan ada Mbak Tarisa, dan yang terakhir yaitu ada Mbak Artina. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Airin. Saya persilakan kepada Mbak Airin. Baik, terima kasih atas kesempatannya Mas Primba. Di sini kita masuk pada mobilisasi. Sambil menunggu share screen ya. Nah, mobilisasi pos operasi. Apa sih mobilisasi pos operasi itu? Mari kita perkenalan. Nah, pengertian mobilisasi tersendiri adalah kemampuan seseorang untuk bergerak luas tanpa hambatan. Tanpa hambatan, bebas, mudah, dan teratur. Dan mempunyai tujuan yang memenuhi kebutuhan hidup sehat. Nah, di sini tujuan tersebut adalah meningkatkan kemandirian diri, meningkatkan kesehatan, memperlambat proses penyakit, terutama penyakit degeneratif, dan aktualisasi diri. Itu menurut Saputra 2013. Mobilisasi dini pada pasien operasi merupakan kebijaksanaan untuk selekas mungkin membimbing penderita keluar dari tempat tidurnya. Di sini tujuannya adalah untuk membimbing pasien atau membimbing pasien yang setelah melakukan pos operasi tersebut agar tidak terjadi hambatan mobilisasi. Itu menurut Susilo 2016. Next. Nah, di sini tujuan mobilisasi tadi adalah mempertahankan fungsi tubuh yang pertama, dan yang kedua memperlancar peredaran darah sehingga mempercepat penyembuhan luka. Dan yang ketiga, membantu pernafasan menjadi lebih baik. Yang keempat, mempertahankan tonus otot. Dan yang kelima, memperlancar eliminasi alfi dan urin. Nah, mengembalikan aktivitas tertentu tersebut dapat mengembalikan atau memenuhi kebutuhan gerak harian pasien dan dapat memberikan kesempatan perawat dan pasien berinteraksi atau komunikasi. Itu menurut Handayani 2015. Next. Nah, di sini jenis-jenis mobilisasi itu ada dua. Yang pertama, mobilisasi penuh. Mobilisasi penuh itu kemampuan seseorang untuk bergerak secara penuh dan bebas sehingga dapat melakukan interaksi sosial dan menjalankan peran sehari-harinya tanpa hambatan. Nah, di sini juga merupakan fungsi saraf motoriknya
terus fungsi sensorik untuk dapat mengontrol seluruh area tubuhnya. Dan yang kedua, mobilisasi sebagian merupakan kemampuan seseorang untuk bergerak dan dengan batasan yang jelas dan tidak mampu bergerak secara bebas karena dipengaruhi oleh gangguan saraf motorik dan sensorik pada area tertentu. Terus di sini ada 2 macam pembagian tadi. Yang pertama, mobilisasi sebagai temporer. Ya, di situ kemampuan individu untuk bergerak dengan batasan yang sifatnya sementara. Jadi yang kedua, mobilisasi sebagai permanen, merupakan kemampuan individu untuk bergerak dengan batasan yang sifatnya menetap. Next. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi mobilisasi. Yang pertama, gaya hidup. Ya, yang kedua, proses penyakit atau cedera. Yang ketiga, kebudayaan. Dan yang keempat, tingkat energi. Dan yang kelima, usia dan status perkembangan. Rentan gerak dalam mobilisasi. Nah, mobilisasi tersebut terdapat 3 rentan gerak, yaitu yang pertama, rentan gerak pasif. Rentan gerak pasif ini berguna untuk menjaga kelenturan, persendian, dan pergerakan otot orang lain secara pasif. Misalnya, perawat mengangkat dan menggerakkan kaki pasien begitu. Lalu rentan gerak aktif. Hal ini untuk melatih kelenturan dan kekuatan otot serta sendi dengan cara menggunakan otot-otot secara aktif. Misalnya berbaring pasien menggerakkan kakinya sendiri. Dan yang ketiga itu rentan gerak fungsional berguna untuk memperkuat otot-otot sendi dan melakukan aktivitas yang diperlukan seperti miring kanan, miring kiri, dan berjalan ke kamar mandi. Next. Baik, untuk manfaat mobilisasi post-operasi ini akan dijelaskan oleh Mas Primba. Kepada Mas Primba, tempat dan waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Irin. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Irin. Mengenai manfaat mobilisasi post-operasi ada beberapa, yaitu yang pertama adalah penderita merasa lebih sehat dan kuat dengan early ambulation. Dengan bergerak, otot-otot perut dan panggul akan kembali normal sehingga otot perutnya menjadi kuat kembali dan dapat mengurangi rasa sakit. Dengan demikian, pasien merasa sehat dan membantu memperoleh kekuatan dan mempercepat kesembuhan. Untuk yang kedua yaitu ada faal usus dan kandung kencing lebih baik. Dengan bergerak akan merangsang peristaltik usus kembali normal. Aktivitas ini juga membantu mempercepat organ-organ tubuh bekerja seperti semula. Yang ketiga yaitu mobilisasi dini. Memungkinkan kita mengajarkan segera untuk pasien bisa mandiri. Perubahan yang terjadi pada pasien pasca operasi akan cepat pulih, misalnya kontraksi uterus. Dengan demikian, pasien akan cepat merasa sehat menurut Susilo 2016. Kemudian ada latihan mobilisasi pada pasien pas pembedahan. Latihan ini ada beberapa tahap. Meliputi yang pertama ada tahap pertama ada pada hari pertama 6-10 jam setelah pasien sadar, pasien bisa melakukan latihan pernapasan dan batu efektif, kemudian miring kanan, miring kiri sudah dapat dimulai. Kemudian tahap yang kedua pada hari kedua pasien didudukkan selama 5 menit, disuruh latihan pernapasan dan batu efektif guna melonggarkan pernapasan. Yang ketiga yaitu pada hari ketiga sampai kelima, pasien dianjurkan untuk belajar berdiri, kemudian berjalan di sekitar kamar, ke kamar mandi, dan keluar kamar sendiri, menurut Suryani 2014. Kemudian 10 tahap dalam mobilisasi dini, yaitu yang pertama menarik nafas dalam, seperti yang digambar, ditunjukkan. Yang kedua yaitu melakukan gerakan dorsal fleksi dan plantar fleksi pada kaki, atau gerak pompa betis 2-4 jam pasca operasi. Kemudian yang ketiga melakukan gerakan ekstensi dan fleksi lutut 2-4 jam pasca operasi seperti yang digambar dijelaskan. Kemudian yang keempat menaikkan dan menurunkan kaki secara bergantian dari permukaan tempat tidur 2-4 jam pasca operasi. Yang kelima yaitu memutar telapak kaki seperti membuat lingkaran sebesar mungkin menggunakan ibu jari kaki 2-4 jam pasca operasi. Yang keenam, melakukan gerakan miring ke kiri dan ke kanan secara bergantian 2-4 jam pasca operasi. Yang ketujuh, meninggikan posisi kepala dan badan dengan menggunakan bantal 6-8 jam pasca operasi. Yang kedelapan yaitu melakukan gerakan roam aktif
Maksud dari room aktif yaitu melakukan gerakan tanpa bantuan dari perawat setelah 12 jam pasca operasi. Kemudian yang ke-9 yaitu duduk sendiri setelah 24 jam pasca operasi. Yang ke-10 mampu berjalan sendiri setelah 48 jam pasca operasi. Baik, untuk pemaparan materi sudah selesai, selanjutnya yaitu pemaparan video. Dipersilakan. Assalamualaikum. Permisi, Pak. Bapak, sebelumnya perkenalkan nama saya Siti Habdina. Di sini saya dari D3 Keperawatan Universitas Jember, Kampus Lumajang, Bapak. Nah, di sini saya akan memobilisasi Bapak. Sebelumnya, apa kabar Bapak hari ini? Sudah lebih baik ya, Pak. Untuk nama Bapak Sinten ya, Pak? Nama saya Fani. Hani ya. Ya, Usianya, Pak? kalau nggak salah itu 28 tahun. 28 tahun ya, Pak. Alamat rumah yang sekarang, Pak? Jalan Agropolitan nomor 4, Desa Purworejo, Kecamatan Sumber. Saya validasi kembali ya, Pak. Nama Bapak yaitu Fani, kemudian umurnya 28 tahun dan alamatnya di Sendurong ya, Pak. Selanjutnya di sini saya akan melakukan mobilisasi ya, Pak. Tujuan dari mobilisasi ini untuk melemaskan otot-otot tubuh Bapak agar otot-otot tubuh Bapak itu tidak tegang gitu, Pak. Saya mohon partisipasi untuk bisa mengikuti arahan saya nanti ya, Pak. Sebelumnya saya akan cuci tangan terlebih dahulu ya, Pak. Bapak, sebelum saya memulai untuk mobilisasi Bapak, saya akan tensi Bapak terlebih dahulu. Misi ya, Pak? Bapak, dari tadi atau kemarin itu masih ada rasa pusing atau geliung-geliung gitu, Pak? Terus ini tuh ya cuma sedikit. Mungkin karena kurang aktivitas ya. Untuk makanan dan minumnya apakah terpenuhi, Pak? Ya, dari sini tuh habis ini. Habis ya. Untuk tekanan darah Bapak yaitu 100/70, Bapak. Itu masih terbilang normal ya, Pak. Sebelum saya memobilisasi otot pergerakan Bapak, di sini saya akan menguji kekuatan otot Bapak, seberapa kuat Bapak. Sebelumnya bisa angkat tangan Bapak setinggi-tinggi yang bisa Bapak gerakkan. Nah, di sini saat Bapak mengangkat kemudian itu langsung terjatuh kan, Pak? Nah, itu dinilai 3 nih, Pak. Kemudian
untuk selanjutnya saya akan menguji dengan memegang tangan Bapak, kemudian Bapak tekan sekuat tenaga Bapak. Nggih, permisi. Di sini masih terlihat lemah untuk menekannya Pak. Nggih, itu termasuk nilai 2 nggih Pak. Kemudian kita beralih ke kaki. Nggih, permisi ya Pak. Ini saya buka terlebih dahulu untuk selimutnya ya. Permisi ya Pak. Nah, permisi untuk mengangkat kakinya. Di sini karena Bapak mengangkatnya kurang kuat, dinilai 2 ya Pak. Kemudian saya akan mendorong telapak kaki Bapak, jenengan kayak dorong saya kembali gitu Pak. Nggih. Misi ya Pak. Bapak, ini kekuatan Bapak termasuk 1 nggih Pak. Nggak kuat untuk menahan tekanan dari saya. Nggih. Sudah. Di sini saya akan memulai gerakan mobilisasinya, nggih Pak. Nggih. Sebelum saya melakukan tindakannya, adakah pertanyaan dari Bapak terkait untuk mobilisasi ini Pak? Tidak apa, tapi ya kan ini saya habis operasi ya. Dan nah kan di sini saya akan melakukan mobilisasi pada leher, kemudian tangan dan kaki Bapak. Jadi untuk lukanya insya Allah akan aman saja ya Pak. Nah, sebelum saya memulainya, keluhan Bapak saat ini apa ya Pak? Pegel-pegel mungkin karena kurang aktivitas. Iya, mungkin ya itu Pak, karena kurang gerak juga kan Bapaknya. Iya, kan juga tujuan dari mobilisasi ini agar Bapak terhindar dari defibritus gitu-gitu kan Pak ya. Biar yang punggung Bapak itu tidak terjadi luka gitu. Nah, kemudian Bapak dengan posisi ini apakah nyaman atau saya tambahkan bantal lagi Pak? Tambahkan nggih. Permisi ya Pak, tak bantu pasangkan bantalnya. Permisi Pak. Kalau bergerak gini sakit Pak? Itu. Baik, di sini saya akan mulai mobilisasi ini dari leher Bapak nih. Permisi ya Pak. Bapak untuk tindakan pertama itu yaitu menggerakkan ini Pak, lehernya. Saya contohkan terlebih dahulu ya Pak. Seperti ini, kemudian ditekuk ke belakang. Lagi gini. Untuk tindakan itu apakah Bapak memerlukan bantuan? Kayaknya bisa ya. Bisa nggih. Boleh dicoba Pak? Berapa kali ini Pak? 5 kali nggih Pak. 1 2 3 4 5. Bapak setelah tindakan ini apakah ada keluhan? Beliau nggih. Karena Bapak mungkin kurang gerak juga, jadinya kayak otot-otot itu kaku, jadi kayak kaget gitu Pak. Untuk tindakan kedua yaitu permisi Pak, untuk gerakan selanjutnya yaitu seperti menoleh ke kanan sama ke kiri. Di sini saya bantu untuk pergerakannya nggih. Sebelumnya kita akan nengok ke arah kanan terlebih dahulu ya Pak. Permisi, saya memegang dahi sama ini dagu. Permisi ya Pak. Untuk gerakannya yaitu ditekuk seperti ini ya. Kemudian menoleh ke arah kiri juga Pak. Nah, ini dilakukan selama 5 kali ya. Di sini saya menyatakan 1 kali terlebih dahulu.
atas, kemudian ditekuk ke bawah Pak. Di saat saya tekuk ini apakah ada keluhan? Nah, ini dilakukan selama 5 kali juga Pak ya. Nanti saya ulangi lagi. Di sini saya akan contohkan 1 kali saja. Kemudian beralih ke siku Bapak. Nah, untuk siku ini ditekuk ke atas, kemudian diluruskan kembali Pak. Ini juga dilakukan 5 kali ya Pak. Nanti akan dilakukan lagi 5 kali untuk nanti. Kemudian selanjutnya yaitu tengkurap sama terlentang gitu Pak. Contohnya seperti ini kan kemudian ini juga dilakukan 5 kali ya Pak. Nanti dilakukan kembali seluruhnya Kemudian Bapak untuk tindakan selanjutnya yaitu ditekuk, kemudian saya bantu untuk angkat seperti ini Saya contohkan terlebih dahulu Misi ya Pak. Tangannya ditekuk, kemudian ini kan saat diginikan itu terasa sakit apa boten? Boten Sudah, ini dilakukan 5 kali juga, nanti diulang di akhir Pak. Kemudian yaitu selanjutnya mendekat, kemudian menjatuh itu ya. Ini juga dilakukan 5 kali, saya contohkan terlebih dahulu Pak. Gini. Saat gini apakah sakit Pak? Tidak. Kemudian setelah mendekat dan menjauh, saya akan bantu untuk memutar bahu Bapak Misi ya Pak. Saat melakukan pemutaran sendi bahu ini, apakah Bapak merasakan sakit? Tidak Tindakan selanjutnya yaitu pada jari-jari Pak. Ya itu cuma diginikan terus ditekuk lagi gitu ya. Permisi ya Pak. Ini dilakukan 5 kali juga Pak Nanti dilakukan di akhir. Bapak untuk tindakan yang tadi dari awal sampai akhir itu juga dilakukan pada tangan kiri Bapak juga nanti Jadi saya contohkan pada tangan kanan terlebih dahulu Pak. Kemudian saya akan melanjutkan kepada kaki Pak. Bapak tindakan selanjutnya yaitu pada kaki. Saya permisi untuk membuka selimutnya Pak agar mempermudah saya membantu Bapak untuk mobilisasi. Permisi Pak Di sini saya akan memulai pada pergelangan kaki Bapak Pak. Permisi ya Pak. Permisi Pak. Untuk tindakan selanjutnya yaitu pada jari-jari kaki. Saya tekuk dulu ya. Permisi ya Pak. Ditekuk gini, kemudian tekan gini. Selama diginikan apakah terasa sakit? Boten Pak. Kemudian tindakan selanjutnya yaitu saya tekuk gini Pak. Nah, kemudian saya kembalikan lagi gini. Itu terasa sakit boten? Nah, untuk 2 tindakan ini dilakukan 5 kali juga Pak Kemudian tindakan selanjutnya yaitu menekuk pergelangan kaki Pak. Misi ya Pak. Ditekuk gini. Ini lututnya tidak boleh nekuk gitu Pak ya. Gini, kemudian diluruskan lagi gitu Pak. Ini dilakukan 5 kali juga Pak. Kemudian kita beralih ke lutut Bapak Di sini ditekuk. Permisi Pak, ditekuk dulu. Ditekuk. Nah, saat ditekan ini apakah terasa sakit? Boten. Nah, diluruskan lagi gitu Pak ya. Ini dilakukan 5 kali juga. Kemudian di sini saya akan memutar pangkal paha Bapak. Nah, ini contohnya seperti ini. Misi ya Pak. Jika sakit bilang ya. Nah, itu apakah sakit? Nah, selama memutar itu dilakukan 5 kali juga ya Pak. Kemudian di sini saya akan menarik kaki Bapak sedikit keluar dan ke dalam, kemudian dikembalikan ke posisi awal.
Jika sakit nanti bilang ya Pak. Misi ya Pak. Saya tarik terlebih dahulu. Apakah sakit Pak? Tidak nggih. Nah, ini dilakukan 5 kali juga Pak nggih. Bapak untuk tindakan kaki yang tadi itu juga dilakukan pada kaki kirinya Bapak nggih Pak nggih. Kemudian di sini saya sudah melakukan semua gerakan yang harus dilakukan pada mobilisasi. Apakah setelah saat saya melakukan mobilisasi tersebut, apakah Bapak merasakan nyeri atau tidak nyaman saat ditekuk atau diangkat gitu Pak? Boten nggih masih. Kemudian kan semua gerakan ini ada beberapa macam nggih Pak. Nah, itu dilakukan sebanyak 5 kali untuk satu gerakan. Contohnya kayak menepuk tangan itu juga dilakukan 5 kali. Kemudian untuk waktunya itu jenengan lakukan 3 kali sehari, nggih Pak nggih. Jika tidak bisa, usahakan Bapak sedikit bergerak untuk kaki atau tangan gitu, biar otot-otot Bapak itu tidak tegang Pak. Nggih. Gitu. Bapak, sebelum saya tinggalkan ke ruangan kembali, sebelumnya apakah ada pertanyaan? Iya, saya mau tanya ya Mbak. Oke. Kalau misalnya saya melakukan itu sendiri nanti apakah nunggu panjenengan atau gimana? Kan di sini sudah ada perwakilan tadi yang melihat saya menggerakkan otot-otot Bapak. Nah, itu bisa dibantu oleh keluarga tersebut nggih. Tapi kalau ada kayak ada yang lupa gerakannya, jenengan bisa panggil saya atau rekan-rekan yang lain untuk membantu nggih Pak nggih. Apakah ada pertanyaan lagi? Diharuskan ya Mbak, maksudnya 1 kali itu 3 kali. Nggih Bapak, soalnya biar cepat sembuh juga, agar pas pulang nanti nggak tegang gitu ototnya nggih Pak nggih. Apakah ada yang ditanyakan lagi Pak? Sudah nggih. Karena Mbak, ini kan rasanya nyala ya sepertinya. nggih, sebentar lagi saya bantu untuk mematikannya nggih. Karena sudah selesai, saya bantu untuk memasang selimut kembali nggih. Nggih Pak. Misi ya Pak. Tangannya bisa dikeluarkan saja biar Bapak lebih nyaman. Oke, karena sudah saya rapikan alat saya, kemudian saya kembali ke ruangan nggih. Terima kasih. Bapak, saya sudah melakukan pergerakan mobilisasi kepada Bapak, jadi saya kembali ke ruangan terlebih dahulu nggih. Terima kasih nggih Pak. Monggo. Assalamualaikum. Karena video sudah selesai, saya kembalikan ke moderator. Baik, pemaparan materi sudah selesai. Nah, selanjutnya yaitu memasuki sesi tanya jawab. Nah, teman-teman, jadi tadi kan sudah dijelasin tuh materi yang diberikan oleh si pemateri. Nah, untuk teman-teman yang apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung mengetik di kolom komentar ya. Yang terakhir yaitu penutup. Akhirnya kita sudah berada di titik penghujung acara. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Nah, sebelum saya tutup, saya ada pantun nih buat teman-teman. Pergi ke kebun memetik buah tomat. Setelah itu dibawa pulang. Menjalani hidup dengan semangat agar masa depan menjadi terang benderang. Saya Ratnasari Nazaribu undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Primbari Wijaya. Di sini saya sebagai moderator dan ada rekan saya. Perkenalkan nama saya Nurairi. Materi. Pemateri. Oke, kembali nih.